Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Prabowo terseret polemik ijazah Jokowi. Fakta yang jarang dibahas. Saat ini, kita sudah memasuki seri ketiga dari pembahasan panjang mengenai polemik ijazah Jokowi. Pada dua seri sebelumnya, kita telah menelusuri akar masalah, menimbang aspek hukum, serta melihat bagaimana implikasinya bagi Jokowi sebagai mantan presiden, dan juga bagi Presiden Prabowo yang kini sedang memimpin. Kesimpulan sementara yang bisa kita tarik adalah, bahwa masalah keaslian dokumen pendidikan seorang presiden, bukanlah hal sepele, melainkan menyangkut martabat bangsa, legitimasi hukum, serta kredibilitas sistem demokrasi yang kita bangun bersama. Di seri ketiga ini, kita akan masuk lebih dalam, mengurai sisi-sisi yang jarang dibahas publik, menyambungkan benang merah dari fakta-fakta, serta melihat dampaknya yang tidak hanya pada individu, tetapi juga pada institusi, rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia. Dengan begitu, kita bisa menilai apakah masalah ini hanya sebatas isu politik, ataukah memang menyimpan konsekuensi yang lebih dalam bagi tata kelola negara. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, dengan menekan tombol like, menuliskan komentar, membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan tentu saja, dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan seri-seri berikutnya. Ikuti terus video ini sampai selesai, karena di bagian akhir, kita akan menyimpulkan hal-hal penting yang bisa membuka mata kita semua tentang apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan dalam polemik ini. Misteri ijazah Jokowi, dan dampaknya terhadap politik nasional. Polemik ijazah Jokowi yang tidak pernah berhenti, bukan hanya soal dokumen akademis, bukan pula sekadar persoalan hukum administratif, melainkan telah menjadi bagian dari percakapan politik nasional yang membentuk opini publik dan mempengaruhi arah demokrasi. Pertanyaan besar yang menggantung di benak banyak orang adalah bagaimana dampaknya terhadap peta politik di Indonesia. Apakah isu ini akan melemahkan partai-partai yang pernah mendukung Jokowi? Apakah DPR akan ikut terseret dalam pusaran ini? Dan bagaimana isu ini membentuk persepsi rakyat terhadap lembaga-lembaga politik yang selama ini dianggap sebagai pilar demokrasi? Jika kita tarik ke belakang, sejak pertama kali isu ijazah ini mencuat, berbagai kelompok masyarakat menunjukkan reaksi yang berbeda. Ada yang menanggapinya dengan serius, menuntut transparansi dan keterbukaan informasi. Ada pula yang menganggapnya hanya manuver politik untuk menjatuhkan citra Jokowi. Tetapi yang jelas, polemik ini tidak pernah surut, justru semakin menebal setiap kali publik merasa jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Dalam politik, ketidakpastian informasi adalah lahan subur bagi spekulasi, dan dari situlah, isu ini menjadi energi yang terus dipakai oleh banyak pihak. Implikasi paling nyata yang bisa kita lihat adalah pada partai politik yang pernah mengusung dan mendukung Jokowi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, yang menjadi rumah politik Jokowi sejak pertama kali ia terjun ke pentas nasional. Dengan berlarut-larutnya polemik ijazah, PDIP menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan narasi bahwa Jokowi adalah kader sukses, yang lahir dari rahim partai. Di sisi lain, jika isu ini semakin terbukti memiliki dasar, maka partai akan terkena imbas langsung. Kredibilitas partai dipertanyakan, karena dianggap gagal melakukan verifikasi dasar terhadap calon yang mereka usung. Dalam politik, kredibilitas adalah modal utama. Tanpa itu, dukungan publik bisa runtuh. Bukan hanya PDIP, tetapi juga partai-partai lain yang pernah berada di barisan koalisi Jokowi, ikut terkena percikan. Partai-partai tersebut akan sulit mengelak dari tudingan publik bahwa mereka turut melanggengkan kebohongan jika ternyata ijazah Jokowi bermasalah. Situasi ini menciptakan ketegangan di antara elit partai, karena setiap keputusan untuk bersuara atau diam memiliki risiko politik yang besar. Diam berarti menanggung beban bersama. Bersuara berarti membuka potensi konflik dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar di panggung politik. Implikasi berikutnya adalah terhadap DPR. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPR tentu tidak bisa lepas dari sorotan publik. Mengapa selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, polemik ini tidak pernah benar-benar dibahas secara terbuka di ruang parlemen? Mengapa tidak ada inisiatif serius untuk meminta klarifikasi resmi? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat DPR tampak lemah di mata rakyat. Padahal, fungsi check and balance adalah salah satu tugas utama mereka. Jika DPR dianggap ikut membiarkan isu ini mengendap tanpa penyelesaian, maka kepercayaan publik terhadap parlemen pun akan menurun. Dan kepercayaan publik yang runtuh
adalah ancaman serius bagi legitimasi DPR di mata rakyat. Selain itu, dampak politik dari polemik ini juga bisa dilihat dari munculnya garis pemisah baru dalam peta kekuasaan. Sebagian elit memilih untuk menjaga jarak dari isu ini demi stabilitas politik, sementara sebagian yang lain mungkin melihatnya sebagai peluang untuk melemahkan rival. Isu ijazah menjadi bahan bakar politik yang bisa dipakai kapan saja untuk menyerang atau bertahan. Dalam kondisi seperti ini, politik Indonesia semakin jauh dari diskusi substansial tentang kebijakan, dan semakin tenggelam dalam perang simbol, isu, dan legitimasi pribadi. Di tingkat rakyat, implikasinya juga tidak bisa diremehkan. Polemik ini menambah panjang daftar alasan bagi publik untuk semakin apatis terhadap politik. Masyarakat yang sudah lelah dengan janji-janji politik akan semakin skeptis. Mereka melihat bahwa jika persoalan mendasar seperti keaslian ijazah saja tidak bisa dijawab dengan jujur, bagaimana mungkin mereka bisa percaya pada janji-janji besar tentang pembangunan, kesejahteraan, dan reformasi hukum. Apatisme politik adalah bom waktu bagi demokrasi, karena tanpa partisipasi aktif rakyat, demokrasi hanya akan menjadi ritual formalitas 5 tahunan. Namun, ada juga implikasi lain yang lebih strategis. Polemik ini bisa memunculkan gelombang baru oposisi, yang berakar dari rasa ketidakpercayaan publik. Jika isu ini terus dipelihara tanpa jawaban, maka kelompok-kelompok yang kecewa akan mencari saluran politik baru, entah melalui partai yang sudah ada, atau dengan membangun kekuatan alternatif. Dalam sejarah politik Indonesia, tidak jarang isu besar melahirkan gerakan politik baru. Jika polemik ijazah ini dibiarkan membusuk, bukan tidak mungkin, ia akan menjadi salah satu katalis lahirnya kekuatan politik alternatif yang menantang status quo. Bagi Prabowo, sebagai presiden saat ini, dampak politiknya juga nyata. Pemerintahan Prabowo diwarisi legitimasi yang sebagian dibangun di atas fondasi pemerintahan Jokowi. Jika polemik ijazah Jokowi dibiarkan tanpa jawaban, maka legitimasi itu pun ikut rapuh. Lawan politik bisa dengan mudah menyerang dengan narasi bahwa pemerintahan sekarang adalah kelanjutan dari kepemimpinan yang cacat sejak awal. Narasi semacam ini berbahaya karena bisa mengikis kepercayaan publik pada pemerintahan baru, apalagi di awal periode yang sangat menentukan. Prabowo juga menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan dengan partai-partai politik. Jika polemik ini semakin besar, partai koalisi bisa saling curiga dan mulai menghitung ulang untung rugi berasosiasi dengan isu ini. Koalisi yang rapuh akan berdampak pada stabilitas pemerintahan, dan stabilitas adalah syarat utama untuk menjalankan program-program besar. Jadi, meskipun polemik ijazah ini secara langsung menyangkut Jokowi, dampaknya merembet ke seluruh ekosistem politik, termasuk ke pundak Prabowo sebagai presiden baru. Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, polemik ini juga bisa memicu dinamika baru. Kepala daerah yang dulu berafiliasi kuat dengan Jokowi, mungkin mulai berhitung ulang dalam menunjukkan kesetiaan. Mereka akan menimbang, apakah masih menguntungkan untuk menampilkan diri sebagai bagian dari jaringan politik Jokowi, atau justru lebih aman untuk berjarak demi menjaga kredibilitas di mata rakyat lokal. Politik daerah tidak bisa dilepaskan dari arus besar politik nasional, dan isu sebesar ini tentu ikut memengaruhi kalkulasi politik di tingkat lokal. Kita juga harus melihat dampaknya terhadap lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Polemik ini menimbulkan kesan bahwa verifikasi dokumen calon presiden tidak pernah benar-benar dilakukan secara serius. Jika benar demikian, maka kredibilitas penyelenggara pemilu ikut dipertaruhkan. Dalam demokrasi, pemilu adalah pintu gerbang legitimasi kekuasaan. Jika pintu gerbang itu dianggap cacat, maka seluruh bangunan demokrasi akan terguncang. Lebih jauh lagi, polemik ini bisa berdampak pada hubungan antara rakyat dan negara. Masyarakat bisa merasa bahwa negara tidak sungguh-sungguh menghormati hak mereka atas informasi yang jujur. Padahal, kepercayaan rakyat adalah aset politik terbesar bagi negara. Tanpa kepercayaan itu, negara akan kehilangan daya dukung moral dalam menjalankan kebijakan. Dalam jangka panjang, ini bisa memunculkan krisis legitimasi yang lebih berbahaya daripada krisis ekonomi atau krisis politik biasa. Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Polemik ijazah Jokowi adalah cermin dari banyak hal yang tidak beres dalam politik Indonesia, seperti lemahnya verifikasi, rapuhnya komitmen terhadap transparansi, dan dominannya kepentingan jangka pendek dibanding kepentingan bangsa. Implikasi politik nasional dari isu ini begitu luas, mulai dari partai, DPR, pemerintah, hingga rakyat biasa. Semua saling terkait dalam jaring-jaring legitimasi yang rapuh. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah ijazah itu asli atau palsu. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah, apakah negara berani menghadapi kebenaran, seburuk apapun konsekuensinya? Sebab,
Hanya dengan keberanian itu, kita bisa membangun demokrasi yang sehat dan politik yang bermartabat. Tanpa itu, polemik ini akan terus menjadi hantu yang membayangi setiap presiden, setiap partai, dan setiap pemilu di masa depan. Demikianlah uraian panjang pada seri ketiga ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa menangkap satu benang merah yang jelas bahwa persoalan ijazah bukan sekadar administrasi, melainkan soal kejujuran, transparansi, dan legitimasi kekuasaan. Jika masalah sekecil ini saja diabaikan, bagaimana mungkin kita berharap bangsa ini bisa berdiri tegak, dengan martabat yang penuh di hadapan rakyatnya sendiri, maupun dunia internasional. Kesimpulan dari seri ketiga ini adalah, polemik ijazah Jokowi telah menimbulkan efek domino, mempengaruhi cara rakyat memandang mantan presiden, menempatkan presiden yang sedang berkuasa dalam posisi sulit. Dan bahkan membuka pertanyaan tentang integritas lembaga-lembaga negara, yang seharusnya menjaga hukum tanpa pandang bulu. Dengan kata lain, ini bukan lagi soal pribadi, tetapi soal kepercayaan rakyat pada negara. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan like, tuliskan komentar Anda di bawah, bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa ikut memahami persoalan besar ini, dan tentu saja subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan lanjutan pembahasan kita. Di seri keempat nanti, kita akan membahas secara khusus tentang bagaimana KPU, Bawaslu, dan lembaga penegak hukum menghadapi polemik ini, serta apa risiko besar yang mereka hadapi bila terus membiarkan masalah ini menggantung tanpa kepastian. Nantikan videonya, karena di sana kita akan melihat wajah asli demokrasi Indonesia, dalam cermin hukum dan politik.